Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7, bab 5 bangun datar anak-anak, subbab 2 melukis garis, sudut dan bangun datar, pembelajaran ke-1 dasar dalam melukis. Materi ini ada di halaman 172 sampai dengan 175. Baik, Ibu langsung membahas. Materi subbab 2 melukis garis, sudut dan bangun datar. Pembelajaran ke-1 anak-anak, dasar dalam melukis. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menggambar berbagai bangun berdasarkan sifat-sifat dasar bangun-bangun bidang. Ibu mulai dari materi Ki anak-anak. Bagaimana menggambar segitiga yang berimpit dengan segitiga ABC pada gambar di bawah ini menggunakan penggaris dan jangka. Di sini ada segitiga ABC, kita diminta untuk membuat segitiga yang berimpit dengan segitiga ABC ini atau segitiga yang sama persis anak-anak. Di sebelah kanan sudah ada ulasannya. Jika bangun datar sama persis satu sama lain, kita katakan bahwa kedua bangun itu kongruen. Misalkan saja di sini nih segitiga ABC anak-anak, di sini Ibu beri tambahan segitiga A, B, C, dan segitiga lain yang kongruen, misalkan saja D, E, F. Untuk dua segitiga yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ini sudah diberi tanda. Sisi AB sama dengan sisi DE di sini. AB sama dengan DE. Selanjutnya sisi yang kedua di sini BC, ini tandanya. Ini sama panjang dengan sisi EF. BC sama dengan EF. Nih. Selanjutnya sisi yang ketiga di sini CA atau AC sama dengan sisi DF. Sisi AC sama dengan sisi DF. Sisi CA atau AC boleh anak-anak. CA sama dengan sisi FD atau DF. Selanjutnya, selain ketiga sisi yang bersesuaian ini sama panjang, ketiga sudut yang bersesuaian juga sama besar. Dimulai dari sini. Ibu mulai dari sini. Ini di sini. Ini tandanya diberi tanda titik atau lingkaran kecil ini anak-anak, berarti sudut ABC, sudut ABC sama besar dengan sudut DEF, sudut DEF. Selanjutnya yang kedua diberi tanda segitiga, berarti sudut BCA, sudut BCA sama dengan besar sudut EFD, besar sudut EFD. Selanjutnya di sini sudut yang ketiga juga sama besar sudut CAB, besar sudut CAB besarnya sama dengan sudut FDE, sudut FDE. Menggambar bangun menggunakan bantuan jangka dan penggaris saja dinamakan kegiatan dalam melukis. Penggunaan penggaris hanya untuk menggambar garis dan penggunaan jangka hanya untuk menggambar lingkaran dan menyalin panjang ke tempat lain. Baik, kita cermati. Ini kalau penggaris hanya untuk menggambar garis anak-anak. Selanjutnya kalau jangka ini bisa digunakan untuk membuat lingkaran, menggambar lingkaran, dan juga untuk menyalin panjang ke tempat lain anak-anak. Ini di gambar kedua dan ketiga ini jangka bisa digunakan untuk menyalin gambar dari gambar yang atas ke gambar yang bawah di sini. Ibu lanjut membahas contoh 1 anak-anak. Buatlah segitiga menggunakan segmen-segmen garis AB, BC dan CA sebagai 3 sisi segitiga. Di sini ada segmen garis AB, BC dan juga CA anak-anak. Kita akan membuat segitiga. Kita ikuti prosesnya anak-anak. Yang ke-1, copy panjang segmen garis AB. Ini langkah ke-1, kita mengcopy segmen garis AB menggunakan jangka anak-anak. Selanjutnya kita garis.
Selanjutnya langkah kedua, gambar sebuah lingkaran berpusat di A dan garis AC sebagai jari-jari. Jari-jari jangkanya ini AC. Selanjutnya dengan pusat di A di sini anak-anak, dengan pusat di A di sini kita buat lingkaran. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, di sini gambar lingkaran menggunakan B sebagai pusat dan segmen garis BC sebagai jari-jari. Panjang BC untuk panjang jangkanya, untuk lebar jangkanya ini sesuai dengan panjang garis BC. Langkah ketiga di sini kita buat lingkaran. Di sini ada titik potongnya. Langkah keempat, titik potong antara lingkaran 2 dan 3 adalah titik C. Hubungkan titik AC, A dan C, juga titik B dan C. Saat kita menemukan persimpangan, kita dapat menarik sebagai sebagian lingkaran. Lanjut ke soal 1 materi diskusi anak-anak. Gambar di bawah ini menunjukkan langkah-langkah melukis sudut DAB yang sama dan sebangun atau kongruen anak-anak. Kalau sama dan sebangun itu disebut kongruen dengan sudut XOY. Langkahnya 1 sampai dengan 5. Pada gambar menunjukkan langkah-langkah proses melukis setelah menggambar sinar garis AB pertama-tama. Di sini. Jelaskan proses melukis dengan kata-katamu sendiri. Berdasarkan proses tersebut, buatlah sudut DAB. Di sini sudah ada anak-anak, langkahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ibu bahas anak-anak. Baik, kita cermati gambar sudutnya anak-anak. Di sini yang pertama ada sudut XOY. Kita diminta untuk membuat sudut yang sama dan sebangun dengan sudut XOY, yaitu sudut DAB. Sekarang Ibu memberi contoh untuk proses melukisnya. Setelah menggambar sinar garis AB, langkah pertama yang di sini, sebelum ini kita menggambar, kita buat segmen garis AB terlebih dahulu anak-anak. Di sini segmen garis AB kita buat terlebih dahulu. Selanjutnya langkah ke-1, gambar sebuah lingkaran berpusat di O, di sini nih. Langkah ke-1-nya ada di sini anak-anak. Ini dengan jari-jari yang sesuai dan jadikan perpotongan dengan sinar garis OX dan OY. Di sini ada perpotongan sinar garis OX dan OY. Di sini masing-masing bernama P dan Q di sini. Nih, di sini tadi untuk membuat lingkaran yang ke-1 di sini nih ada titik potong dengan OX di titik Q dan ada titik potong dengan OY di titik P di sini. Kita buat titik Q dan P. Ini diberi garis putus-putus anak-anak. Selanjutnya langkah yang kedua, dengan jari-jari jangka yang sama seperti yang ke-1. Ini langkah ke-1 tadi, jangkanya jari-jarinya tetap. Kita pindahkan di sini anak-anak ke garis yang kedua di segmen garis AB di sini. Gambar sebuah lingkaran berpusat di A di sini. Ini dan namakan perpotongan dengan sinar garis AB sebagai C. Di sini langkah kedua. Dengan jari-jari jangka yang sama kita buat lingkaran langkah kedua di sini, dan perpotongan AB dengan lingkaran ini kita buat titik C di sini. Selanjutnya ambil segmen garis PQ dengan jangka. Di sini PQ langkah ketiga di sini nih. Kita mau menyalin atau ambil segmen garis PQ dengan jangka. Kita salin di sini dengan jangka. Boleh kita buat lingkarannya seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan anak-anak dengan jari-jari yang sama, dengan jari-jari jangka yang sama dengan segmen garis PQ. Gambar sebuah lingkaran berpusat di C. Di sini langkah keempat. Pusatnya di C sini. Kita buat di sini berpusat di C dan memotong lingkaran pada gambar 2. Memotong lingkaran yang kedua di sini tadi. Perpotongannya, titik potong kedua lingkaran adalah titik D di sini. Selanjutnya langkah kelima, gambar garis AD. Ini sinar garis AD di titik potong ini melalui D di sini kita buat sinar garis AD. Ini adalah langkah kelima. Maka sudah terbentuk sudut DAB. Di
Di sini sudut DAB di sini ini, DAB di sini ini sama persis dengan sudut XOP. Pada soal 1 kita dapat melukis lingkaran menggunakan titik O sebagai pusat dan panjang seperti jari-jari. Mengapa kita dapat membangun sudut kongruen dengan menggunakan metode ini? Karena dengan jangka dan penggaris kita bisa membuat garis dan sudut sehingga bisa membentuk sudut yang kongruen. Lanjut melukis garis sumbu anak-anak. Materi Hi diberikan segmen garis AB seperti ditunjukkan di samping kiri ini. Lipatlah halaman ini sehingga titik A dan B bertemu, kemudian bukalah. Garis apa yang diperoleh? Yang diperoleh garis sumbu anak-anak. Kita dapat melukis sebuah garis sumbu tegak lurus dari sebuah segmen garis dengan menggunakan belah ketupat. Dengan menggunakan belah ketupat anak-anak, seperti yang ditunjukkan pada contoh 2 berikut. Contoh 2 anak-anak, buatlah garis sumbu dari garis AB. Baik, ini kita membuat garis sumbu dengan lanjut ke contoh 2 anak-anak, buatlah garis sumbu dari garis AB. Cara membuat garis sumbu dari garis AB di sini, segmen garis AB, caranya kita membuat belah ketupat anak-anak. Bangun belah ketupat ini, keempat sisinya sama panjang anak-anak. Di sini keempat sisinya sama panjang. Ini dari sini kalau kita buat di sini nih simetri lipatnya, garis AB ini juga simetri lipatnya. Ini terbentuk garis yang merah ini merupakan garis sumbu yang tegak lurus dengan segmen garis AB di sini. Tentu anak-anak sudah tahu kalau di sini ini titik potong antara kedua diagonal dari belah ketupat ini panjangnya sama anak-anak. Ini memotong garis misalkan di sini O, panjang ruas garis AO sama dengan panjang dari ruas garis BO. Caranya gunakan fakta bahwa diagonal-diagonal belah ketupat saling tegak lurus. Ini sudah menunjukkan karena kedua diagonal ini saling tegak lurus, maka garis yang merah yang tegak ini merupakan garis sumbu dari segmen garis AB. Sekarang kita ikuti proses melukis garis sumbu dengan menggunakan penggaris dan jangka. Langkah yang ke-1, gambarlah lingkaran dengan A sebagai titik pusat dengan jari-jari sembarang. Di sini langkah ke-1-nya anak-anak, dengan titik pusat di A kita buat lingkaran. Di sini yang berwarna biru ini. Selanjutnya menggunakan jari-jari yang sama dengan nomor 1, jari-jari jangkanya ini sama. Gambar lingkaran dengan pusat di B, dengan pusat di B di sini. Titik potong kedua lingkaran dinamai P dan G. Di sini titik potong ke-1 yang atas dinamai P, yang bawah titik potong kedua dinamai G. Langkah ketiga, gambar garis melalui P dan G. Gambar garis melalui P dan G di sini, maka ini sudah terbentuk garis sumbu yang berwarna merah anak-anak. Lanjut ke soal 2 anak-anak, gambarlah segmen garis AB, kemudian buatlah garis sumbunya. Temukan titik tengah M dari segmen garis AB. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Langkah ke-1 kita gambar segmen garis AB terlebih dahulu, tidak harus mendatar, miring boleh anak-anak. Ini Ibu sebut dengan langkah ke-1. Langkah kedua, ini dengan jangka kita buat lingkaran dengan pusat di A di sini. Ini untuk jari-jari jangkanya untuk yang ke-1 ini sembarang anak-anak. Ini langkah kedua di sini. Nih. Selanjutnya dengan jari jangka yang sama, jari-jari yang sama, kita buat lingkaran dengan pusat di B di sini anak-anak. Ini, dan memotong lingkaran yang ke-1 anak-anak di 2 titik di sini, atas dan bawah. Ini langkah yang ke-3. Selanjutnya langkah keempat, dari 2 titik potong ini kita buat garis. Ini kita buat garis yang melalui 2 titik potong lingkaran ini. Dan di sini titik M ini merupakan titik tengah dari segmen garis AB. Jadi panjang AM ini
sama dengan panjang BM. Sama dengan panjang BM mana? Ini merupakan titik tengah, Ibu beri tanda seperti ini. Ini sama panjang. Anak-anak bisa mencoba sendiri. Untuk segmen garis AB-nya tidak harus mendatar, boleh sama dengan Ibu, boleh tidak. Ibu lanjut membahas sifat-sifat garis berat tegak lurus. Materi higi anak-anak. Pada gambar di samping kanan, tentukan sembarang titik P pada garis sumbunya L. Di sini pada garis sumbu L, ini kita meletakkan sembarang titik P. Di sini diberikan contoh 2 titik untuk titik P-nya. Kemudian gambarlah lingkaran berpusat di P dengan jari-jari PA. Di sini ini, misalkan saja di sini titik P yang di sini, kita buat jari-jari PA di sini, selanjutnya kita buat lingkaran. Ini. Mari kita ambil titik P sebagai posisi di L dan selidiki. Berpikir matematis dengan menggambar lingkaran menggunakan beberapa titik sebagai pusat pada garis tegak lurus, kita dapat menemukan sifat-sifat dari garis tegak lurus. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping kanan ini anak-anak, jika P adalah titik pada garis sumbu L dari segmen garis AB ini, maka L adalah sumbu simetri dari AB. Jadi panjang AP di sini, panjang AP sama dengan BP. Sudah ada tandanya, ini panjang AP sama dengan BP. Dengan perkataan lain, titik-titik pada garis sumbu dari AB mempunyai jarak yang sama dari titik-titik ujung AB. Jadi, misalkan P ada di sini, ini panjangnya sama. P ada di sini, panjangnya juga sama anak-anak. Ini tandanya, diberi tanda. Panjangnya sama. Selanjutnya di sini juga sama anak-anak. Ini sama. Dan yang ketiga di sini juga sama panjangnya anak-anak. Ini. Asalkan titik ini berada di garis sumbu, maka jaraknya dengan titik A maupun titik B sama. Di sisi lain, titik-titik yang berjarak sama dari titik-titik A dan B berada pada bisektor tegak lurus dari AB. Lanjut ke soal 3 anak-anak. Pada gambar di bawah ini, tentukanlah P pada garis L yang berjarak sama dari titik A dan B dengan cara melukis. Di sini ada garis L, di sini ada titik A dan B. Kita diminta untuk membentuk titik P yang ada di garis L di sini dan berjarak sama dengan titik A dan juga titik B. Baik, Ibu bahas. Baik, Ibu memberi contoh untuk menentukan titik P pada garis L anak-anak. Langkah yang ke-1, kita hubungkan dulu titik A dan B membentuk segmen garis AB. Ini langkah yang ke-1. Selanjutnya langkah kedua anak-anak, dengan pusat di A kita buat lingkaran. Di sini nih, kita buat lingkaran. Ini langkah yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga, dengan jari-jari jangka yang sama kita buat lingkaran dengan pusat di B. Nih langkah yang ketiga. Nanti akan terbentuk 2 titik potong di sini. 2 titik potong, selanjutnya kita buat segmen garis anak-anak. Segmen garis yang berwarna merah ini merupakan garis sumbu dari segmen garis AB. Garis sumbu ini kalau kita teruskan, ini bertemu dengan titik L di sini, bertemu dengan garis L maksud Ibu di sini, maka karena titik P di sini ini merupakan titik yang berada pada garis sumbu pada segmen garis AB, maka jarak PA di sini, jarak PA sama dengan PB, dan garis P ini berada di titik P ini berada pada garis L. Ini jadi langkah yang keempatnya, ini kita buat garis sumbu pada segmen garis AB. Selanjutnya titik temunya ini kita sebut dengan titik P. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.